Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Adrian Nicholas Ringkungan. Hadir. Faidni Eva Patingki. Hadir. Vigan Hadir. Hajir Lasipu. Hadir. Ira Safira. Hadir. Ishak Harmaini. Hadir. Ismawan Latif. Hadir. Julio. Hadir. Julpin. Hadir. Lirawati. Hadir. Muhammad Alfirgi. Hadir. Muhammad Irfandi. Hadir. Muhammad Rizky Harunja. Hadir. Mufita Lalisu. Hadir. Muhammad Adrian Salasipu. Hadir. Nando. Hadir. Revalina Kaba. Rizka Patajenu. Hadir. Rusli Handra. Susi Susana Tatimu. Ferawati Van Gobel. Hadir. Berarti hari ini hadir semua ya. Ya. Ketua kelas Ibu minta bisa untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyi lagu nasional. Mengapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Supaya kita bisa cinta tanah air kita. Baiklah untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri, Ibu minta para siswa bisa berdiri. Silakan duduk kembali. Apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih Tentang apa? tentang sistem bilangan biner. Tentang sistem bilangan biner. Sekarang Ibu mau mereview pengetahuan kalian tentang bilangan biner. Siapa yang tahu pengertian dari bilangan biner? Coba Irgi. Sistem bilangan biner adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengonversinya ke sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Sistem ini biasa disebut dengan istilah bit. Bagaimana dengan jawaban Irgi? Benar? Benar ya. Terus Ibu mau tanya lagi yang kedua. Dalam sistem
sistem bilangan itu kan bukan hanya biner, tapi ada oktal, ada desimal, ada eksa. Jadi yang ibu mau tanyakan, apa alasan utama sistem komputer itu menggunakan bahasa biner bukan bahasa desimal? Iya, Fira? Alasan utama komputer menggunakan sistem biner adalah bahwa sistem dua status adalah sistem angka yang paling cocok untuk komponen penyimpanan optik dan magnetik komputer. Oke, bagaimana yang lain? Benar? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan kalian akan pelajaran hari ini. Hari ini kalian akan mempelajari tentang gerbang logika dasar. Tujuan dari pembelajaran gerbang logika yaitu yang pertama, kalian mampu menyimpulkan relasi logik dan fungsi gerbang dasar. Gerbang dasar itu sendiri terdiri dari AND, OR, NOT, NOT OR, NOT AND, XOR, dan XNOT OR. Terus tujuan kedua kalian mempelajari gerbang logika yaitu nantinya kalian bisa menganalisis tentang gerbang kombinasi. Kalau gerbang kombinasi itu dia NOT OR, NOT AND, XOR, dan XOR, XNOT OR. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga, nantinya kalian diharapkan dapat merancang rangkaian penjumlah dan pengurang dengan gerbang logika itu sendiri. Pembelajaran gerbang logika yang kalian misalnya di kegiatan sehari-hari, kalian punya handphone toh? Handphone itu sistemnya itu dia menggunakan gerbang logika. Apakah bisa handphone kalian mati atau menyala? Itu tergantung dengan relasi dari gerbang logika itu sendiri. Semua barang elektronik menggunakan gerbang logika seperti lampu. Lampu ada saklar, on, off. Itu menggunakan gerbang logika. Jadi pembelajaran gerbang logika ini bukan nanti kalian pikir apa sih gerbang logika itu? Untuk apa sih? Terus di keseharian itu dia ada di mana? Untuk gerbang logika sendiri, siapa yang tahu pengertian dari gerbang logika? Reva, coba jelaskan gerbang logika itu apa? Logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan penambahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika Boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Menurut Reva, intinya gerbang logika itu yaitu yang memiliki dua input, output, yang memiliki output dan input, yang merupakan bilangan biner. Tadi juga Ibu sempat sebutkan sedikit ya jenis-jenis gerbang logika atau macam-macam gerbang logika. Siapa yang tahu atau yang tadi sempat menyimak? Tolong sebutkan macam-macam dari gerbang logika. Coba Julio. Gerbang logika terdiri atas gerbang dasar. Yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOT. Bagaimana yang lain? Ada tambahan? Sudah benar ya? Berarti Julio tadi menyimak apa penjelasan Ibu di awal. Ibu akan memulai materi untuk hari ini yaitu gerbang logika. Kalian bisa memperhatikan video yang Ibu tayangkan di sini.
video tadi, Ibu harapkan kalian lebih paham tentang apa sih itu gerbang logika dan jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah blok, sirkuit, atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap masukan dan keluaran data digital. Sebuah gerbang logika dapat menerima banyak masukan namun hanya memiliki satu keluaran. Output yang dihasilkan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu true atau false. Output tersebut bergantung pada operasi yang dilakukan terhadap input. Jadi gerbang logika itu walaupun dia memiliki banyak input, tapi hasil keluaran hanya satu. Macam-macam dari gerbang logika, yaitu yang pertama ada gerbang logika OR. Gerbang OR dapat menerima dua atau lebih input dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai true apabila satu inputnya bernilai true. Jadi misalnya gerbang logika OR. Contohnya begini, di kehidupan sehari-hari kalian. Walaupun seandainya dia memiliki dua input. Contoh kalian ingin menjadi ketua OSIS. Persyaratan dari ketua OSIS itu sendiri, pertama, dia harus kelas 11. Terus persyaratan kedua, dia nilai rata-rata harus 75. Seandainya Julio ingin menjadi ketua kelas, nilai rata-ratanya 70, tapi dia kelas 11, dia bisa nggak menjadi ketua kelas? Bisa. Karena kenapa? Untuk gerbang logika OR, jika salah satu syarat benar, maka dia benar. Tapi jika misalnya seandainya Julio dia kelas 1, nilainya rendah, itu baru tidak bisa. Karena kedua syarat itu salah. Ini kalian coba lihat tabel kebenaran OR dengan 3 masukan. Input yang pertama Ibu tulis di sini A, input yang kedua Ibu tulis B, input yang ketiga Ibu tulis C. Jika A nilainya 0, B nilainya 0, dan C nilainya 0, maka hasilnya salah atau 0. Karena kenapa? Ketiga-tiga syarat itu salah semua, otomatis keluaran atau output salah. Terus lihat yang baris kedua, jika inputan A 0, inputan B 0, tapi inputan C benar, maka hasilnya benar. Karena salah satu dari inputan itu bernilai benar. Untuk gerbang logika yang kedua, yaitu gerbang logika AND. Gerbang AND menghasilkan nilai benar jika semua inputan benar. Berbeda dengan yang OR tadi. Kalau OR salah satu inputan benar, maka dia benar. Tapi kalau AND, semua inputan harus benar. Kalian bisa lihat di tabel kebenaran yang di layar. Jika inputan salah semua, maka output salah. Jika inputan yang benar hanya satu, dia tetap salah. Terus yang berikutnya, lihat jika inputan benar 2 dan salah 1, output tetap salah. Terus yang terakhir, inputan
inputan B bernilai benar dan inputan C bernilai benar, maka output benar. Karena syarat untuk gerbang logika N, semua inputan harus bernilai benar, maka output bernilai benar. Gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT itu biasa juga dibilang inverter. Inverter itu pembalik atau kebalikan. Jadi gerbang NOT dia membalik hasil input. Misalnya inputan salah, maka hasilnya benar. Tapi jika inputan bernilai benar, maka hasilnya salah. Makanya kenapa gerbang logika NOT dibilang inverter, karena dia pembalikan dari output. Apapun output kalian benar, pasti dia balik jadi salah. Output kalian salah, dia kasih balik menjadi output benar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan gerbang logika NOT. Berikutnya yaitu gerbang logika NOT OR. NOT yaitu kebalikan. Jadi apapun hasil dari OR, dia kasih kembali. Kalau hasil inputan dari OR itu 0, berarti dia jadi true. Kan kalau OR tadi salah satu benar, maka dia benar. Sedangkan kalau not OR, kalau hasil dari OR-nya benar, maka dia balikin jadi salah. Kalian coba lihat di tabel itu, yang inputan kedua. Inputan A bernilai salah. Inputan yang B bernilai benar. Seandainya kita menggunakan gerbang logika OR, maka hasilnya benar. Karena salah satu alasan, salah satu input bernilai benar. Tapi kalau di not OR, dia membalikan. Walaupun salah satu benar yang seharusnya hasilnya benar, tapi dia balik jadi salah. Paham? Begitu juga gerbang logika not N itu membalik dari hasil N. Kalau tadi N dia semua menjadi salah jika salah satu input benar. Tapi dia bernilai benar jika semua inputan semua inputan benar. Itu contoh dari tabel kebenaran dari not N. Jadi dia kebalikan dari not N. Dari sini paham ya penjelasan tentang gerbang logika. Ibu akan untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang gerbang logika, Ibu harap kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, Ibu ketua kelompok Vira. Ketua kelompok pertama Vira, ketua kelompok kedua Julio, ketua kelompok 3 Irgi. Baiklah, dengan semua Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan atau akan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok.
tugas atau ada soal-soal yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Ada 3 nomor soal tentang gerbang logika ini. Setelah kalian diskusikan bersama teman-teman, kalian tulis di buku kalian masing-masing dan terakhir akan kalian presentasikan di depan. Boleh? Boleh. Silakan mengerjakan RKPD. Bagaimana? Sudah semua? Ya. Kelompok 1 siap untuk mempresentasikan? Ya. Baiklah, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka hari ini. Kelompok 1 Ibu harap bisa diskusi di depan kelas.
Saya Adrian Trikuangan. Oke, baiklah. Silakan. Mulai. Gerbang logika atau logis gate adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boleh ulangi Bu. Iya. Gerbang logika atau logis gate adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boleh. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logis gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar, true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah, less, akan ditunjukkan dengan angka 0. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Jenis-jenis gerbang logika: gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, eksklusif OR, gerbang XNOR, eksklusif NOR. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki 2 level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high atau tinggi dan low atau rendah, true atau benar dan flash atau salah, on atau hidup dan off mati, 1 dan 0. Terima kasih. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, seandainya ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada tambahan untuk kelompok 1, bisa kalian utarakan dengan apa? Jadi sebelum kalian misalnya ada yang ingin bertanya, kalian sebutkan dulu nama-nama dan nama kelompok. Oke, kelompok 2 silakan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpin Samawali, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, fungsi utama dari gerbang logika ini apa? Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apa fungsi dari gerbang logika? Untuk kelompok 2 kalian untuk kelompok 1 kalian langsung jawab atau menampung semua pertanyaan dulu? Langsung jawab. Oh, mau langsung jawab. Fungsi utama dari logis gate adalah sebagai penerjemah perintah yang menghubungkan beragam komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalkan seperti interface, sirkuit, atau IC. Lalu dioda, transistor, relay, dan komponen elektronika lainnya. Bagaimana untuk kelompok 2? Dari kelompok 3, Kelompok 3 pakai ingin bertanya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dari slide yang kelompok kalian tampilkan, di sana ada penjelasan tentang variabel input dan output. Bisakah kalian jelaskan contoh dari high dan low itu? Dan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Salah satu contoh sederhana
rangkaian diasumsikan sebagai low, maka keadaan 5 volt pada rangkaian diasumsikan sebagai high. Bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Kami merasa puas dari jawaban kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil dari kelompok diskusi kelompok 1. Jadi Ibu mau menambahkan, jadi fungsi gerbang logika itu dia menerjemah tentang IC, komponen-komponen IC, dioda, transistor, dan sistem elektronika yang lainnya. Jadi itu fungsi dari gerbang logika. Untuk kelompok 2 sudah siap mempresentasikan? Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Penjelasan dari jenis-jenis gerbang logika N, OR, dan NOT. Gerbang logika N. Gerbang logika N digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan berlogika 1. Jika tidak, maka output yang dihasilkan akan berlogika 0. Simbol dan tabel kebenaran gerbang logika N dapat dilihat berikut. Ini simbol gerbang logika. Teman-teman dapat melihat simbol dari gerbang logika N. Kemudian gerbang logika OR. Gerbang logika OR digunakan untuk menghasilkan logika 0 jika semua masukan berlogika 0. Jika masukan berlogika 0, jika tidak, maka output yang dihasilkan akan berlogika 1. Teman-teman dapat melihat simbol dari gerbang logika OR. Kemudian gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT digunakan untuk menghasilkan logika yang kebalikan dari inputannya. Teman-teman dapat melihat simbol dari gerbang logika NOT. Itulah hasil diskusi kami. Bagi kelompok jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan gerbang N multi input? Baiklah, kelompok lain ada yang bertanya lagi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan izinkan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gerbang N biasanya memiliki 2, 3, dan 4 inputan. Jika dia memiliki lebih dari itu, maka disebut gerbang N multi input. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Baiklah. Kelompok 1 Sangat puas dengan jawaban yang ada. Nah, demikian dari hasil diskusi kami.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk berikutnya yaitu kelompok 3, apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Siap. Baiklah kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang gerbang komputer. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lirawati Hamja. Saya Alfirdi Ahmad. Saya Rizka Padajenu. Saya Erham Mudir. Saya Grace Lomoto. Baiklah, saya akan menjelaskan IC, TTL, dan CMOS pada gerbang logika. IC atau Integrated Circuit adalah komponen elektronika semikonduktor yang merupakan gabungan dari ratusan atau ribuan komponen-komponen lain. Bentuk IC berupa kepingan silikon padat, biasanya berwarna hitam yang mempunyai banyak kaki-kaki pin sehingga bentuknya mirip sisir. Macam-macam IC berdasarkan komponen. IC TTL atau Integrated Circuit Transistor Logic. IC TTL adalah IC yang banyak digunakan dalam rangkaian-rangkaian digital karena menggunakan sumber tegangan yang relatif rendah, yaitu antara 4,75 volt sampai 5,25 volt. Komponen utama IC TTL adalah beberapa transistor yang digabungkan sehingga membentuk dua keadaan on atau off. Dengan mengendalikan kondisi on atau off transistor pada IC digital dapat menggunakan 3 fungsi dasar logika, yaitu AND, OR, dan NOT. IC CMOS atau IC Complementary Metal Oxide Semiconductor. Sebenarnya antara IC TTL dan IC CMOS memiliki pengertian yang sama, hanya terdapat perbedaan, yaitu dalam penggunaan IC CMOS, konsumsi daya yang diperlukan sangat rendah dan memungkinkan pemilihan tegangan sumbernya yang jauh lebih lebar, yaitu antara 3 volt sampai 15 volt. Level pengeksplaran CMOS merupakan fungsi dari tegangan sumber. Sekian, terima kasih. Apakah dari kelompok lainnya ingin mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkin Solih, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, sebutkan IC yang menggunakan TTL logis dan IC yang menggunakan CMOS logis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. IC yang menggunakan TTL logis adalah 74 LS02 buat 2 input, 74 LS27 triple 3 input, 74 LS60 dual 4 input. Sedangkan IC yang menggunakan CMOS logis adalah CD 40/1 buat 2 input, CD 40/25 triple 3 input.
CD 4002 dual 4 input. Oke. Terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Puas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari diskusi ketiga kelompok. Adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini? Coba Rizka. Proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Bilangan biner sendiri terdiri dari dari angka 1 dan 0. Gerbang ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar, true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah, false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Macam-macam gerbang logika dasar adalah AND, OR, NOT AND, NOT OR, dan fungsi masing-masingnya. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari Rizka atas diskusi kita hari ini. Ibu rasa kesimpulan dari Rizka sudah sangat lengkap ya? Sudah sangat lengkap dan jelas. Sebelum Ibu memberi post test untuk lebih menilai pemahaman kalian, Ibu persilakan kalian duduk di tempat duduk kalian masing-masing.
kumpulkan hasil teman-teman. Untuk hasil dari post-test kalian hari ini akan ibu upload atau ibu share di grup WA kalian masing-masing, di grup kelas kalian. Jadi ini nanti ibu periksa, habis itu nilainya akan ibu langsung share di grup kita. Jika ada yang nilainya di bawah 70, maka akan mengikuti remedial. Untuk remedial test, kalau nilai yang nanti di bawah nilai 70 akan membuat ringkasan tentang gerbang logika dasar. Tapi kalau yang nilainya lebih di atas 70, berarti sudah tuntas dan tidak perlu mengumpulkan ringkasan. Paham? Paham. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang gerbang logika. Untuk merilekkan badan, ibu minta kalian semua berdiri semua. Kedua tangan di depan. Setelah itu kalian gerak-gerakan tangan, gerak-gerakan kepala. Fungsinya kalian melakukan ini supaya pembelajaran hari ini tidak membuat stres kalian. Jadi kalian rileks lagi tangan kalian yang tadi sudah tengah bekerja semua. Jadi kita rilekskan. Silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu kompetensi dasar yang ketiga tentang memahami fungsi aritmatika. Jadi ibu harap sebelum pertemuan berikutnya atau sebelum minggu depan, malamnya sebelum itu kalian buka dulu buku sistem komputer kalian. Kalian cari tahu apa sih itu aritmatika. Jadi jangan sampai nanti pas hari berikutnya kalian belum siap. Tapi kalau kalian malam sebelumnya belajar, otomatis waktu kita mulai pembelajaran kalian sudah siap. Setidaknya kalian paham sedikit tentang aritmatika. Boleh toh? Boleh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doa penutup. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.